warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Pecah Asik, podcast Sobat Cahaya Umat Asik. Di sini kita bisa ngobrol tentang berbagai macam topik yang informatif dan tentu saja asyik. Per hari ini, Sobat Ngobrol semuanya, angka penularan COVID di Indonesia sudah tembus mencapai 1 juta kasus, Bu Ana. Dan ini bukan merupakan hal yang kabar gembira ya. Tentu saja kita tetap harus waspada di tengah situasi pandemi ini yang sepertinya kalau kita melihat di sekitar kita ini sepertinya sudah biasa-biasa saja ya. Tapi tetap kita tidak boleh mengurangi kewaspadaan kita dengan tetap aman, imun, satu lagi iman ya. Meningkatkan keimanan tentu saja karena ini tidak terlepas pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imun, jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi vitamin, makanan yang bergizi dan lain sebagainya agar daya imun tubuh kita tetap terjaga. Dan satu lagi aman dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak minimal itu. Kalau ini sudah berjarak ya Bu ya, sudah ya. Insya Allah sudah berjarak atau perlu kita buktikan minimal 1 meter jadi biar nggak droplet saya sampai ke sana. Insya Allah tidak. Tetap waspada, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, Sobat Ngobrol semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan seorang Sobat Ngobrol kita hari ini, yaitu beliau adalah Ibu Maria Septriana Wulandari atau akrab disebut Bu Ana. Beliau ini di Cahaya Umat sebagai pembina ya. Jadi saya adalah yang dibina oleh beliau. Beliau pembina saya, guru saya gitu ya. Selain itu beliau juga sebagai pegiat lingkungan. Nah, karena tema kita hari ini, topik kita hari ini tentang sampah. Oke, sampah ya. Hal yang sepertinya sepele dan ada di sekitar kita sayangnya. Ada di sekitar kita sepertinya kecil tapi ternyata bisa menimbulkan efek yang besar sekali. Nah, seperti apa? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Bu Ana atau Bu Maria? Saya menyamanya. Apa saja. Apa saja yang penting nggak keluar dari namanya ya Bu ya. Sehat Bu? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Boleh menyapa atau memperkenalkan diri dulu pada Sobat Pecah hari ini? Monggo silakan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya Maria, teman dari Bu Sari. Sama-sama pemerhati lingkungan ya. Dan pecinta kucing. Dan di antaranya begitu. Berharap semua sehat dan bisa ikut ngobrol dengan kita, terutama masalah sampah hari ini. Iya, terutama masalah sampah. Dan semoga obrolan kita hari ini menambah pengetahuan ataupun kalau yang sudah pernah tahu bisa memperdalam lagi pengetahuan kita ya, sama-sama kita sharing. Bu Ana, apa ya? Sampah itu tadi ya. Itu sepertinya sepele. Tapi gimana ya? Saya tuh pernah naik angkot ya, karena memang saya nggak bisa naik motor, jadinya saya naik angkot gitu ya. Waktu itu lepas hujan ada yang sepuh gitu ya yang naik bersama saya. Kemudian di luar angkot itu ada tumpukan sampah dan itu menghambat selokan. Kemudian yang tadi bilang gini, kuwi nek zaman Londo, nek zaman Jepang wis didenda, wis kena hukuman. Begitu. Saya pikir itu celetukan yang sebenarnya nyentil. Kalau menjajah saja, istilahnya seperti itu. Care terhadap lingkungan, kita yang sekarang merdeka kok melihat hal seperti itu sudah menjadi satu hal yang biasa. Padahal yang terjadi di sekitar kita ya, mungkin karena ini awal bulan Januari dan banyak sekali bencana yang terjadi. Ini menariknya kalau kemarin saya melihat beberapa tokoh itu menyebutnya ini tidak pantas disebut bencana alam gitu, karena alam tidak pernah memberikan bencana, hanya ingin menyeimbangkan saja, karena ada yang tidak seimbang sudah. Bencana manusia, bencana yang diakibatkan atau disebabkan
disebabkan oleh ulah manusia ini sendiri, antara lain penebangan liar dan lain sebagainya. Dan mungkin salah satunya adalah sampah mungkin ya Bu ya. Bagi Bu Ana sebagai pegiat lingkungan, ini dulu saya mau bertanya dulu, apa ya definisi sampah itu apa Bu? Ya. Bagaimana sampah itu? Iya, bismillah. Jadi tadi Bu Sari ngetiko tentang sampah yang masalah sepele ya. Mungkin lebih tepatnya kita sepelekan. Kita Kalau menurut kita saya sepelekan. pengelolaan sebenarnya sederhana. Asal kita sudah tahu bahwa pengelolaan sampah ini bukan hal yang sederhana karena dampaknya sangat luas ya. Sampai tadi kalau Mbah itu zaman Belanda ya. Zaman Belanda, zaman Jepang. Ya, itu mengatakan di Dendo itu pemerintah pada saat itu sudah melihat ini satu hal yang serius begitu. Nah, kalau kita sekarang menyepelekan itu berarti kita kembali lebih primitif mungkin ya. Makanya saya tuh ngelihat apa istilahnya indeks atau apa ya, tolak ukur kesejahteraan individu itu dalam hal pengelolaan sampah ini belum. Jadi masih ada pendidikan, kesehatan, kemudian mungkin rekreasi dan sebagainya. Tapi kesadaran terhadap pengelolaan sampah ini belum masuk gitu. Jadi satu negara itu dikatakan makmur itu belum sepertinya belum masuk ini masalah sampah. Oke, nah itu kalau saya bilang sampah, masyarakat mengatakan sesuatu yang dibuang. Nah, saya ingin mengajak kepada masyarakat. Nah, salah satu yang menjadi ajakan kami itu bukan lagi membuang sampah, tetapi meletakkan sampah. Poinnya adalah meletakkan sampah. Oke, Menarik tadi. jadi Sampah adalah pemahaman kita selama ini sesuatu yang harus dibuang, sesuatu yang dibuang. Tapi kita menarik sekali ya. bukan lagi membuang, tapi tapi meletakkan. Karena meletakkan. ada seorang ahli dan saya yakin beliau sudah melakukan sebuah survei dan melakukan Riset mungkin ya. Ternyata yang benar-benar terbuang itu hanya 20%, yang 80% sebenarnya masih kita bisa kelola. Dari apa yang yang biasanya kita buang. Iya. Berarti konsumsi kita sehari-hari itu salah satunya. Iya. Itu 20% ternyata saja? hanya 20%, yang 80% ternyata masih bisa kita kelola. Nah, ini menjadi tantangan dari kita. Oke, sebelum jauh melangkah tadi Bu Ana sempat menyebutkan ajakan kita selama ini. Berarti mungkin ada komunitasnya ya, mungkin. Iya. Bu Ana masuk dalam komunitas apa? Kompos namanya. Kompos. Iya. Kompos itu ya, Singkatan. pupuk itu ya. Iya, masih ada Bau-baunya. bau itu ya. Bau-bau. Komunitas pemerhati dan pengelola sampah yang saya singkat menjadi kompos. Komunitas pemerhati dan Dan pengelola sampah. Kompos yang ada di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Dan itu wadahnya ada dalam apa itu? Ada dalam Ya, kita sekarang sudah menjadi anggota GOW. GOW Iya, adalah, ini saya walaupun juga baru tahu sobat, GOW itu ya. GOW adalah Gabungan Organisasi Wanita gabungan organisasi Iya. wanita yang ada di di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Dia yang ketuanya sekarang. Ketuanya sekarang Ibu ini Bupati. The first lady-nya Kabupaten Semarang ya. Iya. First lady-nya Kabupaten Semarang. Jadi Ibu Bupati sini ya. Esti. Oke. Ya. Sebagai ketua dari GOW, gabungan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi ini ada komunitasnya, benar-benar mungkin kita yang selama ini kurang piknik ya, nggak tahu ada komunitas pemerhati lingkungan seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke tadi Bu Ana ya. 20% saja yang sebenarnya itu kita buang. Ya. 80%-nya ternyata masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Nah, ya, kita masuk ke jenis-jenis sampah berarti ya Bu ya. Kalau tadi disebutkan 20% saja terus jadi mikir. Dan aku nih pas cuci piring itu berarti
banyak sebenarnya saya buang, mana yang bisa saya ini pakai lagi? Apa saja sampah-sampah ini? Kalau boleh dipilah-pilah. Iya. Ya tadi kalau kalau masyarakat sudah menganggap ini sebuah hal yang sepele ya. Jadi kita menciptakan sampah pun juga enteng saja ya. Iya, jadi sehingga menciptakan sampah kemudian mereka membuangnya itu enteng saja ya. Misalnya ngambil tisu set gitu, kemudian padahal ya tadi dikatakan bahwa tisu itu membutuhkan pohon sekian ya, menebang pohon. Kemudian ngambil plastik gitu ya, sedikit-sedikit beli cabai plastik gitu ya. Nah itu harus dirubah itu. Jadi kita sekarang ini sebelum kita harus memisah, kita harus tahu kenapa harus kita kelola, kenapa kita harus menyelamatkan betul yang 80 ini, kenapa masih ini. Ya karena kita menghadapi persoalan sampah ini sesuatu yang mungkin setiap bulan kita membuang uang 5.000 untuk tukang sampah sudah selesai persoalan. Sebenarnya kita sedang menimbun persoalan gitu ya untuk diri kita juga. Ini sedang pandemi, kita jangan sampai masuk rumah sakit, tetapi perilaku kita itu menyebabkan kita bisa kesana. Kita jadi lupa ada tipes, ada mungkin kolera, ada dan sebagainya. Itu ada peran sampah di situ. Kembali kepada yang 20% dan 80% tadi. Kalau di rumah saya sendiri itu sudah saya bagi jadi 4 sampah itu. Ya, yang pertama sampah organik. Jadi sisa nasi, potongan sayur dan sebagainya saya buang di situ. Kemudian yang sama sekali saya tidak bisa mengelolanya. Jadi seperti pembalut, walaupun sekarang itu ada beberapa pabrik itu yang sudah bisa mengelola. Jadi pekerja perempuannya boleh membuang sampah pembalut diaper itu di pabrik untuk diolah kembali. Kemudian sehingga aman sampai di pembuangan. Toh tetap dibuang tapi tetap aman, jadi tidak terbuang di sungai. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil pemulung tapi saya nggak bisa mengolah, seperti pecahan kaca, kemudian macam-macam ya, seperti itu, kardus-kardus itu yang itu. Kemudian satu tempat lagi khusus yang saya tertarik untuk mengelola ya, jadi apa yang saya suka. Jadi ada, tapi saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin baru mengawali itu yang sederhana saja, dibagi 2 itu sudah sangat bagus. Apa-apa? Ya, jadi minimal sampah organik. Kalau kita campur toh ya sampah kita yang selain organik itu kita campur, itu saudara-saudara kita pemulung itu lebih banyak lagi yang mereka bisa ambil. Ini kan harganya murah ya, plastik itu harganya murah. Kadang tenaga mereka untuk mencuci, membersihkan itu nggak sumber dengan harganya. Tapi ibu bisa bayangkan kalau itu dalam kondisi bersih, ya mereka mau mengambil ya dalam kondisi bersih. Itu jadi untuk yang awal sekali bisa jadi dibuang, dan itu tidak membutuhkan waktu banyak. Karena orang berpikir wah harus buang ke sana. Kita membuang di satu tempat. Jadi misalnya ini saya buka plastik tahu misalnya ya, atau saya sayur lah, sayur, saya buka plastik sayur plastik saya buang, saya taruh di satu tempat, kemudian bagian dari sayur saya taruh di satu tempat, itu sama dengan saya membuang di sini dan di sini. Waktunya sebenarnya sama, hanya menyediakan 2 tempat yang berbeda saja. Itu hanya seperti itu ya, semudah itu. Jadi jangan hanya dibayangkan tetapi ayo lakukan, sama seperti kita berlatih sepeda motor. Kalau cuma membayangkan sudah saya sudah pernah dan gagal.
Baru sekali mungkin jawab. Ya sesederhana itu kita membagi. Nah alhamdulillah paling tidak sampah yang satu tempat yang biasa diambil pemulung dan bapak tukang sampah itu alhamdulillah tidak pernah berbelatung. Jadi kalau mereka libur lebaran misalnya ya atau sekarang ini musim hujan ini, alhamdulillah sampah saya tidak berbau dan mereka sangat mudah untuk. Jadi saudara kita pemulung juga ngambilnya enak sekali, nggak harus nggak harus ini apa ya itu enggak. memilah-milah sendiri itu ya. Dan sampah organik saya ya relatif ini apa namanya aman gitu. Gini ya Bu. Jadi apa ya, intinya kita kembali ke permasalahannya, yaitu membangun ini dulu ya, pemahaman dulu bahwa yang pertama sampah itu bukan hal yang sepele, tapi kita yang sering menyepelekan. Yang kedua, betapa hal yang sering kita sepelekan itu ternyata adalah tumpukan-tumpukan permasalahan yang itu mungkin efeknya tidak hanya kita rasakan saat ini, tapi juga nanti ke depannya. Kemudian yang ketiga, mindset bahwa untuk memulainya bukan satu hal yang sulit, satu hal yang mudah, sangat gitu ya. mudah, sangat mudah ya, gitu ya. Tinggal komitmennya. Iya. Kalau dibagi 4 tadi rempong, sampahnya apa tadi, pecahan, kemudian organik, and then yang tidak bisa kita kelola sendiri, diapers itu ya, popok itu luar biasa. Kalau di sungai itu bisa sampai gede gitu ya, dan tidak bisa terurai. Kemudian satu lagi yang bisa kita manfaatkan sendiri, gitu. Nah, mungkin untuk apa ya? Biar kita lebih itu tadi, untuk bisa merubah pola pikir yang ada di kepala kita ini, mungkin gimana bisa sedikit diberikan gambaran efeknya kalau kita itu menyepelekan sampah itu, bagaimana efek luasnya gitu kan. Bu Ana ada di di Pegiat itu ya, pasti sudah pernah atau bahkan mungkin jadi wacana wajib untuk bisa mengedukasi kita yang belum teredukasi tentang sampah ini. Efek kalau kita itu menyepelekan buang sampah. Ya skala kecil saja kita melihat, sederhana saja di rumah kita saja, di rumah kalau sampah itu ibu simpan saja, ibu tidak buang. Itu kita tidak berbicara bumi ini ya. Belum. Anggaplah kita punya bumi dalam skala kecil di rumah panjenengan, tidak panjenengan buang, ibu panjenengan tumpuk saja di situ. Itu bayangannya. Nah bumi kita begitu, sekian miliar orang di sini membawa sampah. Kalau kita berbicara tentang panjang usia ibu, usia panjang itu kalau satu sisi kita diingatkan bahwa hidup kita itu singkat, tapi di satu sisi kita diingatkan tentang kehidupan yang panjang. Sesungguhnya kita hidup panjang itu karena kita meninggalkan anak cucu kita, generasi selanjutnya itu dalam keadaan hidup dalam tanda kutip hidup yang layak tentu ya, mempersiapkan kehidupan mereka dan seterusnya. Kemudian itu tadi gambaran bumi kita yang kecil di rumah kita. Kemudian saya sekarang merasakan kalau dulu 20 tahun yang lalu pertama saya masuk di perumahan itu, air itu bening karena saya dapat dari gunung ya. Sekarang dicampur dengan sungai ya. Jadi setiap 4 hari sekali saya harus kuras kamar mandi dan tidak layak minum. Ya, tidak layak Pam itu. air pam tercampur dengan air sungai. Dan mungkin juga teknologi kita tidak cukup untuk mengelola air sungai sampai layak minum, karena juga kondisi sungai yang ada seorang bapak yang cerita kepada saya, belakang rumah saya itu sudah tidak karuan ya namanya sampah, termasuk yang tadi panjenengan katakan diaper dan sebagainya. Dan di Indonesia itu dikatakan adalah negara kedua penghasil sampah terbanyak di dunia di lautan. Ya, jadi kan
akhirnya lari ke lautan. Dan ini Ibu, saya bilang seperti bahaya laten kan ya, nggak terlihat begitu ya. Ada berbagai penyakit yang Ibu bisa bayangkan, sisa-sisa kotoran itu menyerap di air tanah, kemudian masuk ke sumur, kita konsumsi juga akhirnya. Belum lagi sampah yang tertumpuk tadi sebenarnya yang bisa dikelola menjadi pupuk, atau paling tidak kalau Ibu tidak suka bercocok tanam itu kalau panjenengan buang itu aman sudah. Meskipun berbelatung sampai dia belatung ya, ini ada belatung dua jenis. Belatung yang tidak bagus ada yang bagus, ada yang bagus, yang berasal dari yang sekarang sedang dikembangkan, dari lalat hitam. Lalat hitam itu dia makannya bersih dari daun-daunan. Sedang dikembangkan. Bukan lalat buah. Jadi dia nggak makan itu. Tetapi larvanya, dia umurnya hanya seminggu. Larvanya itu yang kira-kira sebulan. Nah, dia larvanya ini yang memakan sampah. Gitu. Jadi sedang dikembangkan ini. Larvanya untuk pakan ternak dan mengurai sampah luar biasa. Kamu ini berarti nanti kita masuk ke pengolahan sampah. Jadi itu ya, harus diedukasi masyarakat, jangan yang sudah sepuh saja, tapi yang justru anak-anak ini dari awal, dari kecil itu sudah dibiasakan. Saya sendiri merasakan apa ya Bu ya, sulit sekali untuk bisa menanamkan buang sampah. Bukan buang sampah ya. Mulai sekarang kita harus merubah menjadi meletakkan sampah gitu ya. Karena kan kalau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, jadinya nggak adil kita masuknya ke sana ya. Itu bukan satu hal yang mudah. Gitu. Padahal mungkin ya kita salah satunya kita mencoba menerapkan itu di sekolah untuk bisa memilah sampah dan meletakkan sampah pada tempat seharusnya. Itu bukan hal yang sangat mudah. Karena itu tadi cenderung menyepelekan, makan, buang sembarangan. Dan karena yang ada di pikiran adalah barang cilik itu, barang cilik nanti hanyut kena air, kena angin. Kita sudah nggak lihat lagi. Kita sudah nggak lihat lagi bentuknya ya. Padahal tertumpuk di sana entah di mana itu, atau mungkin di laut tadi, seperti di laut. Saya juga jadi ingat ini waktu saya naik kapal itu, saya bertanya-tanya, entah ini hanya bayangan saya atau gimana ya, ini sampah buangnya di mana ya. Waktu saya di atas itu lihat ke bawah, ternyata buangnya di laut gitu. Dan kalau kebetulan saya pernah di sebuah pulau gitu, ya memang datarannya itu jadinya sampah. Jadi sampah yang di laut itu ya jatuhnya ke daratan. Iya. Dan itu ternyata karena memang karena pola pikir masyarakat, bahkan saya pernah lihat orang membuang sampah satu karung itu dimasukkan ke belum sungai itu ya, hanya selokan tapi agak besar gitu, dibuang aja di situ. Maksudnya ini kita di zaman milenial ya. Ya, dan mereka berpikir bahwa toh nanti sampai di laut gitu. Seolah-olah sampai di laut sudah selesai persoalan begitu. Nah ini saya kira edukasi ini kenapa harus sama seperti kalau orang membunuh hewan ya. Sudah mereka mengganggu, dibunuh, sudah selesai persoalan. Tapi tidak berbicara tentang bagaimana bagaimana alam lestari itu bagian dari itu tadi, usia panjang kita. Ya sama seperti saya sekarang butuh kertas, tebang aja pohon udah selesai gitu kan. Nah kita tidak mempersiapkan usia panjang kita ternyata. Ya karena kita memang edukasi, saya pikir edukasi. Ya, mungkin melalui ya dari sekarang ya teman-teman semuanya ya, kita mulai sedikit merubah pola pikir kita bahwa yang kita sepertinya tidak melihat ternyata di sana menjadi sebuah tumpukan masalah yang besar, atau mungkin malah terlalu sering kita dengar, jadi kita tetap aja menyepelekan sampah paling ya begitu. Sudah tahu nanti sampah menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau itu belum terlihat
hasil nyatanya di depan kita kadang memang kita masih menyepelekan. Nah, sobat podcast kalian, kita mungkin dari sekarang sudah mulai untuk bisa sedikit merubah pola pikir kita. Ibaratkan tadi rumah kita itu seperti bumi. Kalau kita dalam skala kecil, kalau kita menyimpan sampah itu di rumah bagaimana ya? 1-2 hari saja sampah itu nggak keluar dari rumah itu, wah, baunya sampai kemana-mana. Apalagi sampah bekas cuci piring itu ya, tumpukan sisa-sisa makanan yang kalau kita nggak tahu mengolahnya itu berbelantung. Ibaratkan bumi kita itu seperti itu, berarti kita menumpuk sampah yang begitu banyak. Sedangkan kita punya kewajiban untuk memperpanjang usia kita yang nanti harusnya bisa bukan dinikmati ya, memang itu hak untuk generasi penerus kita untuk mendapatkan lingkungan yang layak ya. Sobat podcast semua, mulai sekarang marilah kita sama-sama merubah pola pikir. Yang pertama, meletakkan sampah, bukan membuang sampah. Karena kalau buang persepsinya wes hilang gitu. Buang itu kan tidak kembali ke kita, tidak berbekas gitu. Tapi kalau meletakkan itu, karena kita tahu itu akan kembali ke kita. Karena akan kembali ke kita, jadi kita harus meletakkan yang sebenarnya kalau kita melempar, kita tahu itu akan membantu kita, maka kita harus melempar dengan benar, misalnya seperti itu. Gitu. Meletakkan. Nah, kalau meletakkan kan barangnya masih ada dan kelihatan. Tapi kalau membuang, ya di sini wes hilang. Saya kira itu statement yang lebih bertanggung jawab. Gitu. Bisa lebih ini ya. Gimana? Kita kembali. Kalau tadi kita sudah mulai untuk bisa memahami betapa pentingnya kita tuh ngerti tentang sampah yang selama ini kita sepelekan. Nah, kita to the next questions. Cara pengolahan sampah. Tadi sudah disinggung sedikit tentang belatung dari lalat hitam. Siapakah lalat hitam itu, saudara-saudara? Gimana? Dikenal dengan black soldier. Black fly. Black apa? Lalat tentara hitam lah, kira-kira begitu. Black Dia saya sebut itu lalat pemalu karena dia hampir tidak bisa dilihat oleh, beda dengan lalat biasanya ngomong-ngomong gitu. Di mana ada yang busuk dia datang. Kalau ini enggak, dia silent, sembunyi di bawah itu. Nah, usia dia kurang lebih hanya seminggu. Jadi 2 hari sampai dewasa, kemudian 2 hari bertelur. Nah, setelah itu sudah dia mati. Nah, belatungnya ini yang kemudian akan dimanfaatkan. Ya, sekarang ada budidaya itu. Dulu, budidaya lalat hitam untuk diambil belatungnya. Sebagian untuk pakan ternak karena ternyata jauh lebih ekonomis daripada pakan ikan dan pakan ayam ternak ya. Nah, itu sekarang sudah mulai, dan itu tadi untuk mengurai sampah ternyata. Jadi pernah waktu saya pelatihan itu ada seorang ibu dari sebuah yayasan gitu ya. Beliau punya panti. Saya punya sampah itu setiap hari 1 atau 2 tong gitu. Nah, lebih dari itulah gitu. Kemudian apakah bisa terselesaikan dengan ini? Kemarin ada kalkulasi dari ahlinya itu, beliau yang itu kalau ibu punya sekian kilo belatung itu malah kurang gitu. Jadi ini rakus sekali dan hasil penguraian tidak bau. Jadi ahli ini pernah memasukkan ayam busuk, maaf ya, yang sudah 3 hari. Memang sengaja dia, ya itu kan sudah berbau. Tapi begitu diuraikan cepat sekali, itu sama sekali hilang baunya. Saya bayangkannya itu 2 kilo. Oh iya, memang banyak sekali. Jadi kalau ibu pengen lihat itu di ibu-ibu PKK di daerah mungkin sekitar Merak Mati itu ya.